Tips animasi kamera di software Blender. Tips yang pertama, kamera sliding. Kamera sliding itu semacam pergerakan kamera bergeser ke arah manapun itu, baik itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ataupun secara diagonal. Intinya, pergerakan kamera bergeser itu disebut kamera sliding. Langsung kita ke Blendernya, tekan Shift A buat kamera baru. Kita sesuaikan posisi view kita dulu. Untuk membuat si kamera menyesuaikan posisi view, kita tekan Ctrl Alt 0. Mungkin focal length-nya saya atur lagi. Langsung kita coba animasikan kameranya. Kita tekan I, pilih location. Langsung kita ke frame terakhir. Mungkin saya akan geser kameranya ke kanan, agak sedikit ke atas. Kita tekan I lagi, kita pilih location. Kita coba jalankan animasinya. Bisa kita lihat hasilnya masih kasar karena pergerakan kameranya kecepatannya belum konstan. Si kameranya ini bergerak, pertama dia melambat, kemudian di tengah-tengah dia bergerak cepat, dan akhirnya melambat dan berhenti. Nah, ini kurang bagus dalam animasi kamera sliding. Untuk membuatnya bergerak konstan, kita seleksi kameranya, kemudian kita seleksi semua keyframe animasi kamera dengan menekan huruf A di timeline, dan kita tekan huruf T, lalu kita pilih linear. Kita coba jalankan animasinya. Nice. Tips yang kedua, circular movement. Circular movement itu semacam pergerakan kamera berputar mengelilingi sebuah objek, yang mana objek tersebut selalu menjadi fokus pada si kamera. Contohnya seperti video ini. Langsung aja kita ke Blender. Kita tekan Shift A buat kamera baru, lalu kita sesuaikan posisi view kita. Tekan Ctrl Alt 0 supaya si kamera menyesuaikan posisi view. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah menentukan objek mana yang akan kita jadikan fokus pada kamera. Misalkan saya mau membuat badan pesawat ini menjadi fokus pada kamera. Maka saya seleksi badan pesawatnya, kemudian saya tekan Shift S, saya pilih yang bawah yaitu Cursor to Selection. Itu artinya posisi 3D kursor akan menyesuaikan posisi pada si badan pesawat. Kemudian setelah itu saya tambahkan objek empty. Mungkin saya akan pilih yang sphere. Kemudian saya besarkan objek empty-nya. Lalu setelah itu kita parent objek kamera ke objek empty. Pertama kita seleksi dulu kameranya. Kemudian kita seleksi empty-nya. Kita tekan Ctrl P. Kita pilih objek. Nah, untuk membuat circular movement yaitu dengan merotasi objek empty di sumbu Z. Seperti ini. Oke, langsung saja kita buat animasinya. Posisi pertamanya mungkin seperti ini. Kita tekan I, pilih rotation. Kemudian kita ke frame terakhir. Kita tekan R, Z, dan ubah rotasi empty-nya. Mungkin sampai seperti ini. Lalu kita tekan I lagi, kita pilih rotation. Oke, seperti tips yang pertama, kita ubah interpolasi animasi pada objek empty ini. Tekan T, lalu pilih linear. Kita coba jalankan. Tips yang ketiga, handheld kamera. Itu semacam pergerakan kamera amatir, yang mana kameranya itu sering goyang-goyang gak stabil gitu. Ya intinya kamera amatir lah. Langsung kita ke Blender, seperti biasa buat kamera, sesuaikan posisi view, tekan Ctrl Alt 0. Langsung kita mulai buat animasi. Di frame pertama, kita buat keyframe lokasi dan rotasi. Kemudian kita ke frame terakhir. Lalu kita coba gerakkan kameranya menggunakan walk navigation, yaitu dengan menekan tombol shift dan tombol yang ada di atas tab itu namanya apa saya nggak tahu. Intinya dia berada di atas tab dan di bawah escape. Cara menggerakkannya seperti dalam game FPS, yaitu menggunakan WASD. Saya coba maju ke depan dan agak belok sedikit. Kemudian jika sudah selesai, klik kiri, jangan klik kanan. Langsung saya buat keyframe lokasi dan rotasi di frame akhir. Oke, bisa kita lihat animasinya masih datar, belum ada goyangan-goyangan kamera amatir. Untuk membuatnya bergoyang tidak stabil, kita bisa masuk ke Graph Editor. Nah, di sini bisa terlihat grafik dalam animasi. Mungkin pertama saya akan coba buat guncangan pada sumbu Z animasi kamera. Kita seleksi lokasi sumbu Z pada animasi, masuk ke modifier, dan tambah yang namanya noise.
Coba jalankan animasinya. Nah, di noise ini ada parameter-parameter yang mana bisa kita atur. Kita coba atur sampai pas sesuai keinginan kita. Nah, mungkin sampai sini saya coba jalankan animasinya. Lumayan bagus, tapi masih kurang. Setelah itu mungkin saya mau tambahkan guncangan juga, yaitu di rotasi sumbu X. Kita seleksi rotasi sumbu X-nya, kita tambahkan noise lagi, dan kita sesuaikan parameternya. Dan hasil akhirnya seperti ini. Tips yang keempat, auto-keying. Auto-keying itu semacam animasi auto. Jadi kalau misalkan kita gerakkan sebuah objek apapun itu, maka dia secara otomatis langsung membuat keyframe di timeline. Seperti contohnya, jika saya coba jalankan animasi, kemudian saya gerak-gerakan kamera seperti ini, maka hasilnya si kamera langsung terekam gerakannya. Nah, terlihat seperti ini. Dan cara menggerakkan kamera yang bagus dalam tips yang keempat ini adalah menurut saya yaitu menggunakan walk navigation. Seperti pada tips yang ketiga, yaitu dengan menekan shift dan tombol yang di atas tab. Kita coba jalankan animasinya. Lalu kita gerakkan kameranya menggunakan walk navigation. Oh iya, untuk naik turunnya dia menggunakan huruf E dan Q. Mungkin seperti ini. Kita coba jalankan animasinya. Bisa kita lihat pergerakannya masih belum mulus. Untuk membuat gerakannya mulus, kita tambahkan dulu keyframe animasi, lokasi dan rotasi di frame paling pertama, dan juga di frame akhir. Kemudian kita masuk graph editor. Bisa kita lihat grafiknya di sini masih acak-acakan. Untuk membuatnya mulus, pertama kita tekan Shift Alt O untuk membuat setiap frame itu terisi oleh keyframe. Dan setelah itu kita bisa menekan Alt O untuk membuatnya mulus. Kita tekan Alt O selama-lamanya sampai grafiknya terlihat lebih mulus. Nah, sudah terlihat mulus seperti ini. Bisa kita coba jalankan animasinya. Nah, ini udah kelihatan mulus, udah bagus. Dan ini hasil akhirnya.